Baru-baru ini ada berita yang cukup bikin heboh tentang jam kiamat atau Doomsday Clock yang di awal tahun 2025 ini disetel pada waktu 89 detik menuju tengah malam. Nah, karena namanya ada kata dalam tanda kutip kiamat, banyak yang langsung mikir bahwa jam ini memprediksi tentang kiamat secara harfiah. Tapi sebenarnya nggak gitu. Doomsday Clock ini lebih mirip sama prediksi tentang seberapa dekat dunia kita dengan kehancuran akibat ulah manusia sendiri. Tapi meskipun bukan kiamat beneran, tetap kita nggak boleh menganggap ini sepele, karena semakin dekat jarum jam ke tengah malam, artinya dunia kita itu lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Doomsday Clock ini pertama kali dibuat sama Bulletin of Atomic Scientists di tahun 1947. Tujuannya sih buat menggambarkan seberapa dekat dunia kita dengan kehancuran akibat ancaman buatannya manusia, kayak perang nuklir, perubahan iklim, atau teknologi berbahaya lainnya. Tengah malam di jam ini melambangkan kiamat atau akhir dari peradaban manusia. Nah, awalnya Doomsday Clock ini cuma berfokus kepada ancaman perang nuklir, terutama karena waktu itu lagi masa akhir Perang Dunia Kedua dan memasuki masa Perang Dingin, di mana tensi antara USNA dan Uni Soviet itu lagi tinggi-tingginya. Tapi seiring waktu, ancaman lainnya seperti pemanasan global, pandemi, dan juga perkembangan teknologi AI itu juga masuk ke dalam pertimbangan. Dan setiap tahunnya Science and Security Board dari Bulletin of Atomic Scientists ini ngadain pertemuan untuk mengevaluasi situasi global. Mereka ngecek hal-hal seperti laporan intelijen, riset akademis, dan diskusi sama para pemimpin dunia dan juga ahli-ahli lainnya. Dan setelah itu mereka memutuskan apakah jarum jamnya ini perlu dimajuin, perlu dimundurin, atau tetap ada di posisi yang sama. Nah, di awal tahun 2025 ini, Doomsday Clock disetel pada 89 detik menuju tengah malam. Dan yang bikin banyak orang heboh adalah karena angka ini gak lain merupakan rekor terdekat sejak jam ini pertama kali dibuat di tahun 1947. Apalagi ini cuma selisih 1 detik lebih cepat dari rekor sebelumnya di tahun 2023, yaitu 90 detik menuju tengah malam. Jadi ya bisa dibilang kalau kondisi dunia kita di awal tahun 2025 ini sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Buat ngasih gambaran yang lebih jelas, mari kita bandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di tahun 1953, Doomsday Clock-nya di tahun tersebut disetel pada 2 menit menuju tengah malam. Karena waktu itu Perang Dingin lagi panas-panasnya dan baik USNA maupun Uni Soviet sama-sama lagi nguji bom hidrogen yang daya ledaknya itu jauh lebih besar daripada bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Tapi setelah Perang Dingin mereda dan USNA sama Uni Soviet itu menandatangani perjanjian pengurangan senjata nuklir di tahun 1991, Doomsday Clock pada akhirnya mencatatkan rekor terbaiknya sepanjang sejarah, yaitu 17 menit menuju tengah malam. Ini adalah titik teraman dalam sejarahnya Doomsday Clock karena ketegangan nuklir dianggap sudah berkurang secara drastis. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara ngitung Doomsday Clock ini? Apakah ada rumus matematis atau hitungan waktu yang pasti? Jawabannya nggak ada. Karena Doomsday Clock ini tidak dihitung berdasarkan rumus-rumus tertentu, melainkan lebih kepada hasil analisis mendalam dari berbagai faktor global. Ada 4 faktor utama yang jadi dasar penghitungannya Doomsday Clock. Pertama, jelas ancaman nuklir yang meliputi jumlah dan jenis senjata nuklir yang dimiliki oleh negara-negara besar. Termasuk juga ketegangan geopolitik kayak konflik Rusia-Ukraina atau persaingan USNA dan China, serta apakah ada uji coba nuklir atau negara baru yang lagi mengembangkan senjata nuklir. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan dalam perjanjian pengendalian senjata kayak NPT atau Non-Proliferation Treaty juga jadi indikator yang penting. Kemudian faktor kedua adalah perubahan iklim, dan ini dinilai berdasarkan kenaikan suhu rata-rata global, tingkat emisi gas rumah kaca, serta frekuensi dan dampak bencana iklim ekstrim kayak badai, kebakaran hutan, serta pencairan es di kutub utara maupun di kutub selatan. Dan di sini komitmen dari negara-negara dalam mengurangi emisi karbon juga sangat diperhitungkan. Jadi kalau upaya global untuk menghadapi perubahan iklim itu nggak cukup signifikan, jarum Doomsday Clock-nya ini bisa digerakkan lebih cepat ke tengah malam. Lalu faktor ketiga adalah perkembangan teknologi yang bersifat berbahaya, dan ini termasuk AI yang mungkin aja disalahgunakan untuk membuat senjata otomatis misalnya. Terus bioteknologi yang berpotensi menciptakan senjata-senjata biologis juga sangat diperhitungkan di sini. Serta satu lagi, yaitu ancaman serangan cyber yang bisa aja ngerusak infrastrukturnya suatu negara. Resiko-resiko dari perkembangan teknologi ini kemudian dievaluasi berdasarkan tren perkembangannya, regulasi yang diterapkan, serta dampak potensialnya terhadap stabilitas global. Lalu faktor terakhir adalah penyakitnya negara kita. Gak lain gak bukan adalah faktor disinformasi dan ketidakstabilan politik, di mana ini mencakup penyebaran hoaks dan teori konspirasi yang merusak kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan. Teori bumi datar misalnya. Terus meningkatnya polarisasi politik yang memperburuk ketidakstabilan global juga sangat diperhitungkan, serta
ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Jadi kalau suatu negara mengalami peningkatan dalam disinformasi dan ketidakstabilan politik, dunia bakal semakin rentan terhadap konflik dan perpecahan yang juga berdampak pada perhitungannya Doomsday Clock. Nah, keempat faktor ini kemudian dievaluasi berdasarkan laporan dari berbagai lembaga global seperti PBB, IPCC, IAEA, serta hasil riset dari berbagai universitas dan lembaga-lembaga intelijen. Jadi meskipun nggak ada rumus matematika yang tetap, semua faktor tadi itu dianalisis secara komprehensif buat menentukan apakah dunia ini semakin dekat atau semakin jauh dari kehancuran. Dan sekali lagi, semakin besar resiko di setiap faktor, semakin dekat pula jarum jam menuju tengah malam. Tapi lagi-lagi perlu diingat banget bahwa Doomsday Clock ini bukanlah alat yang digunakan untuk memprediksi kiamat secara pasti. Ini lebih ke simbol peringatan yang menggambarkan seberapa dekat dunianya kita dengan kehancuran akibat ulahnya manusia. Jarum jam yang semakin maju itu menunjukkan bahwa kondisi global itu semakin berbahaya, tapi bukan berarti kiamat itu bakal terjadi tepat saat jarum jamnya itu menunjukkan ke arah tengah malam. Karena ya kembali lagi tujuannya adalah buat ngasih kesadaran bahwa tindakan nyata itu diperlukan supaya dunia kita ini terhindar dari ancaman bencana besar. Lagi pula meskipun Doomsday Clock ini lebih sering bergerak maju mendekati tengah malam, dalam berbagai kesempatan jarumnya juga pernah dimundurin. Contohnya di tahun 1963 setelah ditandatanganinya Partial Test Ban Treaty yang notabene menyepakati pelarangan pengujian senjata nuklir di atmosfer, di luar angkasa, serta di dalam lautan. Dan juga di tahun 1991 ketika Perang Dingin itu berakhir yang bikin jam ini berada pada posisi terjauh dari kiamat, yaitu 17 menit menuju tengah malam. Ini menunjukkan bahwa meskipun dunia sering berada dalam kondisi yang berbahaya, akan selalu ada kemungkinan untuk memperbaiki situasi dan menjauhkan dunia kita dari kehancuran. Nah, meskipun evaluasi Doomsday Clock ini biasanya dilakukan setiap awal tahun, tapi perubahan waktunya itu nggak selalu mengikuti jadwal yang tetap. Misalnya kalau ada peristiwa besar yang drastis merubah situasi global, kayak perang nuklir atau pandemi yang mematikan misalnya, penghitungan waktunya bisa diperbarui lebih awal. Dan fleksibilitas inilah yang bikin Doomsday Clock itu tetap relevan sama keadaan dunia yang selalu berubah setiap harinya. Dan meskipun Doomsday Clock ini banyak dihormati sama para ilmuwan dan para akademisi, gimana pun juga nggak semua pihak setuju sama konsepnya. Ada beberapa kritik yang mengatakan bahwa jam ini itu terlalu subjektif dan cenderung pesimistis. Ada pula pandangan yang mengutarakan bahwa meskipun dunia ini menghadapi tantangan yang besar, umat manusia itu bakal selalu menemukan cara untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Tapi terlepas dari perdebatan itu, Doomsday Clock ini jelas udah jadi alat kampanye yang efektif buat meningkatkan kesadaran publik dan pemerintah tentang ancaman nuklir, perubahan iklim, dan juga resiko teknologi yang nggak terkendali. Semuanya itu tergantung sama kita, para penduduk bumi, apakah kita mau memperbaiki keadaan atau malah membiarkan semuanya menjadi semakin parah. Dan segitu dulu videonya hari ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and have a nice day.